Loba-loba alatna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'alna mubarikan wa maqdisan. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadratal muhtaramat summa ila hadratil kiram jami'a asatijah wal muhtaram ummahatul musallina allazi yahduru fi majlis ta'lim as-saghir zadaqallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal ummahat, sore ayeuna kita mengupas bab toharoh, ya. Ini saya ambil dari dua kitab. Pertama dari Sirur Asrar, Al-Faslu Salisa Asyara, pasal 13, Fi Bayani Toharoti, ya. Ini pasal tentang toharo dan Tankihul Qaul. Ya, kalau Sirur Asrar itu Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau Tankihul Qaul itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Waqala sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman la wudu'a lahu, gitu. Jadi tidak sah salat bagi orang yang tidak memiliki wudu, ya. Jadi salat harus punya wudu. Wala wudu'a liman lam yazkuri ismallahi alaih. Nah, kemudian wudu itu juga tidak sempurna kalau melaksanakan wudunya itu tanpa menyebut nama Allah. Ya, jadi pertama bismillah dulu tuh. Sebelum wudu bismillah gitu, ya. Nah, kemudian syarat wudu pertama itu niat, ya. Ibu-ibu apal ya niat wudu, ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala, gitu. Yang kedua membasuh wajah. Jadi membasuh wajah itu sahur Imam Nawawi teh batas wajah itu kalau dari atas ke bawah teh batas tumbuhna rambut. Ujung, ya, rambut sampai ke ujung dagu di dia. Gitu. Jadi ieu teh kedah kena cai teh sampai ke ieu, ya. Kalau vertikalnya teh dari sini ini nih. Pentil telinga sampai kiri kanan, ya. Harus kena semua, Bu. Harus kena air semua. Kemudian membasuh kedua tangan tuh harus sampai siku. Kadang-kadang kita teh ya nggak dielap, Bu, gini tuh. Jadi air dituangkan ke dia, padahal kadianan terkena garing ulah tah. Jadi harus benar-benar disap gitu, ya, supaya kena gitu. Terus kuku, Bu. Nah, kuku tuh. Saya nggak ngerti tuh kalau lihat orang yang kukunya pada item-item sok wudu tarata. Atau wudunya salah. Hararidung gitu ya kukunya. Itu nggak boleh tuh, Bu. Ya, harus kena air. Kemudian mengusap kepala itu ada yang rambut aja dikit-dikit. Nggak boleh. Jadi kepala itu maksudnya tidak hanya rambut tapi kulit kepala. Kenapa kulit kepala? Kalau yang gundul kumaha? Ya, jadi kena tah. Jadi harus dikitukeun, ya. Kena ke kulit, tangan kita teh harus kena ke kulit. Itu bagian rambut tuh, ya. Kemudian, Bu, rambut yang menjuntai panjang perempuan tuh kan biasanya ada yang segini, ada yang segini. Nah, itu intinya harus kena tuh, ya. Jadi jangan wudu teh hanya di dia we gitu.
Iya nggak kena itu nggak sah wudunya. Ya, jadi rambutnya itu harus yang kena ke kulit kepala gitu, ya. Kemudian kedua kaki itu harus sampai tumit belakang tuh. Jangan sampai belakang ini nggak basah, ya. Dari mulai mata kaki ke bawah tuh harus basah gitu, ya. Terus punten ya Bu, ini kita ngaji fikih nih ya. Kalau mandi junub atau janabah kumaha ibu-ibu teh? Berdiri, duduk, jongkok atau kumaha? Ya. Kadang dulu saya ingat di pesantren itu. Diingetin kalau mandi janabah itu kalau bisa sambil jongkok. Ya. Kalau pakai selang enak semprot semua dan yang penting apa Bu? Sela-sela punten ya, sela-sela dubur tuh harus basah. Kan kalau berdiri banjur aja asa udah semua padahal di sela-sela kan nggak basah. Ya. Jadi harus dibasahin tuh. Disemprot. Ya, karena itu nggak sah itu nanti gitu. Kalau mandi junubnya nggak sah, wudunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah gitu. Ya. Jangan asal bur, enggak. Itu harus semua kena. Ya. Gitu. Karena wudu itu syarat, bersuci itu syarat untuk sholat, tawaf dan menyentuh Al-Quran ya, mushaf Al-Quran. Nah, kemudian dalam kajian wudu sekarang kita tukil dari Sirur Asror ya. Al-Faslu Salisa Asyara pasal 13 fi bayani toharoti ya. Tentang toharoh ya. Wa qala Syekh Abdul Qadir Jailani fatoharatu ala nau'aini. Jadi bersuci itu Bu ada dua. Toharotid dohiri wa toharoti batini ya. Jadi toharoh secara dohir, secara lahir dan batin. Ya. Fatoharatu dohiri tahsulu bima'i syariati gitu. Jadi kalau bersuci secara dohir itu dilakukan, diamalkan dengan menggunakan air syariat. Apa yang dimaksud air syariatnya? Itu air tohur, secara fikih disebutnya air tohur. Ya. Air tohur itu air yang tidak berubah sifat. Warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, baunya juga nggak berubah. Jadi ibu-ibu teh itu kan suci ya, tapi tidak mensucikan karena berubah gitu ya. Nah kemudian contoh air tohur itu ya atau disebut juga air mutlak seperti air hujan, boleh tak Bu? Dipakai wudu ya. Air laut boleh, air sungai boleh, air sumur boleh, air mata air boleh, ya. Kemudian air salju kalau di daerah salju boleh tuh, salju dicairkan dipakai wudu boleh, air embun boleh, ya, gitu. Nah kalau air yang mustakmal itu air yang kita wudu tapi jatuhnya ke dalam air yang lebih dari 2 kulah itu mustakmal. Ya, kita wudunya teh di kulah kan kalau di pesantren mah gitu jebur gitu ya. Jatuh kadinya boleh. Tapi kalau di ember tidak boleh. Ya, di ember gitu pakai gayung wudu. Terus kitu deui. Padahal ada air datang ke sini teh ngecelak ke ember tidak sah. Hati-hati itu ya. Kadang-kadang asal itu. Jadi kalau mau wudu di ember kumaha carana atau di bak yang kecil gitu kumaha carana hurungkeun we etana naon teh supaya airnya hidup kerana gitu baru kita wudu ya. Gitu. Kemudian ada air musammas. Air musammas itu air yang tidak bisa dipakai wudu seperti air yang dijemur di matahari. Misalnya ibu-ibu teh taruh baskom, taruh ember di tengah gitunya di lapang, kena sinar matahari nggak boleh dipakai wudu, ya. Atau disimpan di tempat emas, wadah perak nggak boleh, karena baunya berubah, ya, gitu. Waqala Aidon kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani juga berkata, fatoharatul batini tasulu bima'it taubati watalqini gitu. Jadi bersuci secara batin itu dilakukan dengan taubat dan talqin. Talqin itu apa? Seperti ini. Seperti kita sekarang nih talqin, ya.
wa tasfiyati wa suluki tariqati gitu, dan berwudu secara batin itu membersihkan hati, wasulukit torekati, yaitu apa? Membiasakan diri untuk mendekati Allah dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Ya, jangan jauh-jauh dari Allah gitu. Ya, itu dengan jalan torekat, itu artinya tasawuf ya. Fa izang taqada wudu'u syariati bi khurujin najsi yujibu tajdidul wudu'i gitu. Nah, kalau wudu syariat itu batal karena keluar najis, maka dia wajib wudu kembali ya. Kama qala Rasulullah SAW, man jadadal wudu'a jadda dalahu imanahu gitu. Jadi seperti Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memperbarui wudunya, Allah akan memperbaharui imannya. Jadi sekali ibu wudu itu imannya dibagusin lagi, Bu. Gitu, ya. Karena orang kalau udah wudu pasti jauh dari maksiat. Nggak akan mau nyenggol perempuan, nggak akan, siun batal, kapan majikan ke siun? Ya, siun batal, apalagi ke orang lain, gitu. Jadi wudu itu memperbaiki iman, menambah iman. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nurin. Nah, jadi seperti juga Rasulullah SAW bersabda, berwudu itu untuk memperbaharui wudu seperti cahaya di atas cahaya. Ya. Gitu, nurun 'ala nurin. Jadi cahayanya tuh bertambah terus, Bu. Kita udah wudu untuk subuh, ada cahaya. Kemudian hilang cahaya karena maksiat macam-macam lah. Kemudian duhur wudu lagi, datang deh cahaya. Tah anu sae mah ari wudu duhur ente batal dugi ka asar, eta cahayana teh moal leungit, nambah we terus gitu. Tambah kaset, tambah gelis. Ya. Enggak usah pakai bedak-bedak lah. Sering aja wudu gitu. Ya. Jadi gini, Bu. Mending mana? Selalu mandi tapi tidak pernah wudu, atau selalu wudu tapi tidak pernah mandi? Mending mana, Sob? Wudu we teras-terasan tapi tara mandi, atau mandi teras-terasan tara wudu? Bingungnya. Inilah hebatnya Islam. Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi Allah, yang memaksa umatnya untuk bersih. Hanya Islam. Ya, coba. Ini sedikit pasti bersuci. Ya, mimpi macam-macam bersuci. Hubungan suami istri pasti bersuci. Mau sholat bersuci. Minimal aja itu 5 kali sehari bersuci. Ya, gitu. Jadi kalau dulu saya waktu ke Turki pas musim salju itu dengan Bu Haji, dingin kan Bu salju. Ya, cuma dulu saya gemuk. Jadi orang lain pakai jaket double-double, saya mau pakai kaos. Jaketnya dipakai Bu Haji gitu, ya. Gitu. Jadi saya perhatikan kalau dalam keadaan seperti itu boleh saja orang itu bertayamum ketika sedang sakit, ya. Boleh bertayamum. Kayak saya sekarang nih karena setelah operasi katarak nggak boleh sujud, nggak boleh ruku, nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu, kena asap, kacamatanya juga khusus ya. Maka saya bertayamum, gitu, karena nggak boleh kena air, ya, gitu. Nah itulah hebatnya Islam, hanya Islam. Inna dina indallahil Islam, gitu, ya. Jadi agama yang benar-benar membuat umatnya bersih itu hanya Islam. Bahkan disunahkan ke Rasulullah SAW sikat gigi, bersiwak, ya, gitu. Nah itu, Bu. Jadi harus ada kombinasi antara mandi dengan wudu. Kenapa harus ada kombinasi? Karena kalau wudu aja kelek tara di caian. Mata kudu mandi. Ya gitu. Ya.
Gitu Bu. Jadi kalau ada orang muslim yang dekil and dekumal, ini harus dipertanyakan tuh keislamannya. Benar tuh? Sholatnya benar tuh? Ya, berwudunya benar nggak gitu? Ya. Maka hanya Islam yang mengajarkan anadafatu mina iman gitu. Jadi kebersihan itu hanya bagian daripada iman tuh, ya. Maka tadi wudu itu memperbaharui iman, ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata fa izang taqada wudu'ul batini bil af'aliz zamimati gitu. Kalau wudu batin itu batalnya karena mengerjakan amal tercela, Bu. Kalau wudu dohir itu batalku bersentuhan dengan bukan muhrim, kemudian hitut dan segala macamnya. Kalau wudu batin itu ketika kita maksiat beramal tercela, maka batal wudu batinnya, ya. Wa akhlaqi radiyati kal kibri. Ya, seperti apa amalan yang tercela itu? Ya, yaitu akhlak yang hina, gitu. Ya, seperti sombong, wal hidki, wal hasadi, wal ujubi, wal gibati. Gitu ya. Sombong, dendam, hasud, ujub, gibah. Nah, itu amalan yang hina, akhlak yang hina. Ya, wal kazibi, wal khianati. Kemudian orang yang berbohong dan berkhianat. Gitu, ya. Maka 7 akhlak hina itu menandakan kalau di dalam batin seseorang itu sedang banyak najisnya. Ya. Jadi ada orang yang ngebohong berarti sedang najis tuh. Batinnya, hatinya sedang ada najis. Ingat wae ke orang gitu, ya. Gitu, yakni mislahiyanatil aini wal yadaini gitu. Yakni khianatnya 2 mata, 2 tangan, warijlaini, wal uzunaini gitu, dan kedua kaki dan kedua telinga. Nah, itu juga bisa berkhianat, Bu. Mata kita, telinga kita, kaki, tangan, ya, itu bisa berkhianat gitu. Dengan cara apa? Dengan cara bermaksiat, digunakan untuk maksiat, ya. Kama qala Rasulullah SAW, al-ainani tazniyani wal uzunani tazniyani gitu. Kedua mata dapat berzina, kedua telinga juga dapat berzina, gitu, ya. Fatazdidu wudu'il batini, maka cara kalau batal wudu dohir wudu lagi, tapi kalau batal wudu batin itu cara berwudunya lagi bi ikhlasi taubati an hazihil mufsidati, ya. Jadi dengan tobat yang ikhlas dari semua dosa dan kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa itu harus diperbaiki. Itu tandanya kita mensucikan kembali batin kita. Matakna, Bu, ya, kenapa banyak orang yang tomat, seneng banget tomat, ya, tobat kumat deui, karena yang dibersihkan hanya dohir, batinnya nggak pernah disucikan. Matak betawe karena maksiat teh, ya, gitu. Wal istighfari wal istigholi bikom iha minal batini gitu, dan istighfar kemudian sibuk menghancurkan dosa dari dalam batin, itu termasuk juga kita mensucikan batin kita. Menghancurkan dosa dalam batin caranya gimana, Bu? Zikir, sholawat, istighfar di dalam hati. Nah, gitu, ya. Itu, Bu. Wayam bagi lil arifi ayahfado taubatahu min hazil afati gitu. Nah, kenapa orang-orang ahli ma'rifat itu harus menjaga taubatnya dari dosa-dosanya? Ya, ahli ma'rifat itu apa, Bu? Orang yang mengenal Allah, baik dari sifat maupun zat maupun perbuatan Allah. Itu, ya. Itu orang yang ma'rifat. Caranya gimana? Ya, pahamilah, bukan hanya sekedar dihafal, Bu. Kayak seperti apa? Sifat 20, Asmaul Husna, ya. Kemudian amal-amalan Allah, ciptaan-ciptaan Allah itu kan bagian dari amal
Allah. Perbuatan Allah buktinya adanya ciptaan Allah. Nah, itu bukan hanya dihafal, Bu, tapi harus paham. Ya. Malah sekarang banyak yang salah itu. Orang disuruh saking pengen hafalnya Asmaul Husna sampai dilaguin. Ya. Yang suka nyanyi-nyanyi siapa? Hah? Gitu. Jadi harusnya Ustadz Kiai ya itu diberi pemahaman mengenai Asmaul Husna. Nanti kapan-kapan kita ngaji Asmaul Husna, ya. Saya buka nanti mengenai bab Asmaul Husna. Gitu. Jadi bukan hanya dihafalkan, tapi harus paham, gitu. Fatakunu sholatuhu tamatu kama qala Allah Ta'ala, gitu ya. Fatakunus, maka sholatnya itu sempurna seperti Allah Ta'ala berfirman, ya. Orang-orang yang menjaga taubatnya itu sholatnya akan sempurna. Wa qala Allah Ta'ala haza ma'tu aduna, gitu. Inilah yang dijanjikan kepada kamu likuli awabin hafidin, yaitu kepada setiap hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah. Kalau kita taubat itu artinya kan kita kembali kepada Allah, ya. Kemudian hafidin itu yang menjaga hukum-hukum Allah supaya kita tidak langgar, gitu, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, fawudu'ud dohiri wa sholatuhu mu'afatahu. Wudu dohir dan sholat dohir itu ada waktunya. Ada waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya. Belum sunnah-sunnahnya. Nah, itu tetap ada waktunya. Gitu. Baik sholatnya maupun wudunya, gitu, ya. Wa wudu'ul batini wa sholatuhu mu'abadatung fi jami'i umrihi, gitu. Wudu dan sholat batin itu selamanya seumur hidup. Jadi dijaga jangan sampai batal tuh, batin kita tuh, ya. Batal wudu gitu. Caranya ya batal tobat gitu kan. Kulli yaumin walailatin muttasilatan, gitu. Jadi setiap hari siang dan malam, mutasilatan ini terus menerus artinya. Mutasilatan gitu, ya. Artinya terus menerus, gitu. Nah, kemudian kita kupas kitab Tanqihul Qaul nih dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Ruwiya anid Dhahaki an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ad-Dhahak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma min abdi wala imra'atin tawado'a, tidaklah laki-laki atau perempuan yang berwudu fa ahsanal wudu'a summa qara'a ba'dahu, dan kemudian mengerjakannya dengan baik, kemudian sesudah wudu, selesai wudu dia membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qad. Nah, lailatul imamnya baca lailatul, salah lailatul deui, gitu. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhirah, sampai akhir hayat, ya, sampai selesai akhir ayat. Pertama, maknanya apa? Setelah wudu kita baca inna anzalnahu. Ila atahullahu ta'ala bikulli harfin min hami atadarajatin. Dari setiap huruf inna anzalnahu fi lailatul qad yang kita baca itu Allah akan memberi 100 derajat. Berapa huruf tah? Ya, kali 100 itu. Yang kedua, ketika kita membaca surat tadi inna anzalnahu fi lailatul qad lailatul qad awal lailatul wa khalaqallahu ta'ala min kulli fatratin qatrat min wudu'ihi. Nah, ketika kita membaca itu maka Allah hitung tuh setiap tetesan cai yang menetes dari wudu kita. Jadi ketika kita wudu kan airnya jatuh tuh, ya. Jatuh ke bumi itu dihitung tuh, Bu. Setiap tetesnya itu 100 derajat, gitu. Jadi bukan hanya huruf tapi juga caina, gitu, ya. Kemudian malakan yastaghfirullahu ila yaumil qiyamati.
Allah Ta'ala menjadikan malaikat khusus ya mendampingi kita untuk memohon ampunan kepada Allah sampai hari kiamat. Tuh. Ya. Jadi jangan nggak diamalkan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya, sampai akhir ayat. Nah, jadi setiap selesai wudhu baca itu, ya, baru doanya. Nah ini kaza firyadi solihin. Nah kalimat ini ada ditukil dari kitab Riyadus Solihin, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, naik turunnya derajat, ya, seorang itu tidak bisa diukur secara matematik. Karena ada orang yang kalau mengukur secara material, matematik itu jadi frustasi. Janji Allah ditaikkan derajat, tapi mana orang kieu-kieu keneh? Akhirnya jadi sudah untuk Allah. Sudah. Anu kumaha derajatnya? Ulah dihitung. Ulah ditungguan. Ya. Bahkan derajat Allah memberikan kenaikan derajat kepada kita itu tidak hanya harus melalui diri kita, bukan. Coba saudara. Punten ya. Ibu-ibu punya anak, ada yang jadi pejabat, naik tuh derajat ibu. Naik. Ibu tuh nu diangkat derajatna ku Allah. Itu anak. Ya. Itu. Jadi jangan ditungguin sama kita, kapan saya naik derajatnya. Gitu. Itu ada rahasia Allah yang kita nggak tahu. Ya. Kemudian turunnya derajat juga hati-hati, Bu. Ketika anak kita maksiat, ahli maksiat, turun nggak derajat kita? Turun. Ya. Itu matak ulah suudon ke Allah. Pokoknya apa yang dijanjikan ku Allah jeung Rasulna, amalkeun we ulah ditagih. Ya. Saya ge ditagih terus ku anak misalnya, mana pak uang bulanan, kesal aing. Justru kalau ngelihat anak kita sabar ditambahan. Ya, gitu ke Allah gitu. Ulah ditagih ulah. Kena yang ku sabarna orang pasti ke Allah ditambah gitu ya. Jalan nama dari mana aja gitu. Mata kudu ditafakuran ke orang. Ya. Karena gini Bu, ada manusia yang dilahirkan, ada manusia yang melahirkan. Orang yang dilahirkan itu seperti siapa? Pemimpin-pemimpin, nggak usah jauh-jauh pemimpin dunia, pemimpin Indonesia yang dilahirkan itu seperti Soekarno. Ya, orang tuanya apa sih? Nggak apa-apa. Tapi dia jadi orang derajatnya tinggi karena dia dilahirkan. Orang tuanya yang melahirkan. Nah kita harus sadar, kita ini diciptakan ku Allah ya. Sebagai orang yang melahirkan atau yang dilahirkan. Gitu. Ya. Jadi kita harus bersyukur, Bu. Anak kita lebih tinggi aja sekolahnya dari kita harus sudah syukuri. Berarti kita ditentukan ke Allah sebagai manusia yang bersyukur karena melahirkan. Gitu. Maka ketika ibu-ibu melahirkan jangan sampai mubazir. Ngan ngaborojolkeun we dididik henteu. Rugi. Ya, gitu. Jadi gitu, Bu. Saya mah terus terang aja, alhamdulillah nih, jadi orang tua masih anak-anak yang udah nikah masih minta uang, masih suka minta uang walaupun mereka udah punya penghasilan. Saya mah senang alhamdulillah. Berarti masih diaku orang sebagai kolot. Ya, gitu. Waqala Nabi SAW, man tawadda'a li sholati fa ahsanal wudu'a. Siapa yang berwudu untuk sholat lalu dia membaguskan wudunya, ya caranya itu dengan memperhatikan syarat fardu wudu dan adab wudu. Yang penting adab wudu juga ya, bukan hanya fardu wudunya. Suma qala ila sholati, kemudian dia melaksanakan sholat dengan wudu yang sempurna itu, fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladatu umuhu gitu. Maka dia akan keluar dari kesalahannya, dari dosa-dosanya seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya. Ya. Jadi cek orang SPBU mah mulai dari nol ya Pak, cenah gitu. Ya. Gitu. Nah, sekarang ini Bu. Saya coba nih ya, saya menelaah nih Bu.
jalan menuju sorga itu kan kayaknya susah ya. Berat bu, kudu bangun malam. Tapi coba, banyak nggak jalan menuju sorga? Banyak. Matak Bu Haji sok protes ke saya. Mama, lamun hayang ka surga, hek, idinkeun urang nyandung. Mah? Loba jalan ke surga mah? Nah, berarti, ya? Jadi, kelihatannya susah, tapi banyak. Tak eta untungna orang. Ya. Tapi kalau jalan ke neraka, kayaknya banyak, kayaknya nikmat, padahal sedikit jemboros. Jalan ke surga mah irit. Ya. Gitu. Bari nikmat deh. Gitu ibu-ibu. Ya. Aifa innahu lam yabqa min husayun min zunubihi sagirati gitu. Yaitu sesungguhnya suatu perbuatan atau dosa-dosa, berbuat dosa kecil ya, itu ketika dibiarkan akan menjadi besar. Ya, tidak akan tetap menjadi kecil tapi akan menjadi besar gitu. Jadi jangan dibiarkan, Bu. Begitu kita merasa dosa, istighfar. Gitu, ya. Ka'annahu fi yaumi khurujihi min batni ummihi. Nah, orang-orang yang selalu mentobati dosanya itu seperti dia itu keluar dari perut ibunya gitu. Jadi nggak ada lagi itu sisa dosa-dosa kecil ya, dosa kecil, dosa besar mah tetap gitu. Aya rumusna deui cara bertobatna gitu. Kayak orang kopas bab tobat ya. Kemudian qauluhu, kemudian Syekh Nawawi mengatakan kayauma mabniun alal fati lidofatihi ila fi'lin mabniin gitu. Lafaz kal yauma itu mabni. Aduh, kumanya ieu teh. Jadi ieu bukti kalau kita teh ngaji kitab. Ya. Karena orang yang ngaji dari buku enggak ada penjelasan mengenai lughah. Kalau yang ngaji kitab, pasti di kitab ada penjelasan mengenai lughah. Nah, jadi kalau ibu-ibu ngaji, kalau nggak ada cerita tentang lughah, itu berarti ngarang-ngarang itu. Ya, ngaji dari buku itu mah, itu atau dari YouTube. Kalau dari kitab mah pasti ada, ya. Seperti di sini kan diterangkan lafaz kal yauma itu mabni, ya. Mabni itu yang berharokat fathah, itu disebut mabni gitu ya gitu. Jadi mabni itu kata yang tetap Bu, yang akhirnya tidak berubah. Isim tidak berubah. Kalau fi'il berubah, kalau isim tidak berubah. Maka kebanyakan isim itu fathah gitu ya. Walaupun tidak harus harokat fathah atau domah, tapi alasannya dari kitab nahunya itu lil khofah gitu ya, lil khifah, maka harokat yang paling ringan itu fathah. Gitu. Itu mah kudu ngaji nahu Bu, ya. Wa qala Nabi SAW, man tawadol li sholati was sholat gitu. Siapa yang berwudu untuk sholat dan kemudian melaksanakan sholat, kafarallahu zunubahu, Allah akan meleburkan dosa-dosanya, wal muradu sogoiro, dan dosa-dosanya yang kecil-kecil, ya, dosa-dosanya yang kecil-kecil gitu. Ma bainahu wa bainas sholatil akhrol lati taliha gitu, di antara sholat itu dengan sholat yang lain. Jadi ketika ibu wudunya ahsan, sholatnya ahsan, ya, itu ibu diampuni dosa-dosa kecilnya. Kalau wudunya subuh sampai duhur diampuni. Kalau ibu wudunya duhur, yang subuh diampuni, gitu ya. Jadi di antara waktu sholat semua diampuni dosa, gitu. Tapi jangan ngahaja, orang ngasih ampuni, iya, ngadamal dosa deui ulah gitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in, siapa yang tidur dalam keadaan wudu, ya, fa adrakahul mautu fil tilka lillati, tuh, ya. Jadi orang yang tidur sebelum tidur berwudu kemudian mati di malam itu, ya, kan kita nggak tahu nih Bu, kita tidur Bismillah. Makanya kalau bisa ya, saya kalau ingat
selalu insya Allah ingat, kalau mau tidur malah lebih banyak bacaannya daripada mau makan. Karena apa? Ketika mau tidur kita kan nggak tahu bangunnya di mana. Nyalamun bangun di sebelah pemajikan, salaki, lamun di sebelah malaikat, manrobuka, kumaha. Ya, mata sebelum tidur itu usahakan berwudu. Kenapa? Kalau orang yang sebelum tidur itu mati di malam itu, fahiya indalihi syahidun, maka dia matinya itu syahid. Ya, nah Bu. Jadi kalau kita mau jaga-jaga nih supaya syahid, tiap tidur wudu. Ya. Wa qala Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin qala izanamal abdu ala toharotin, kalau seseorang hamba itu tidur dalam keadaan suci, urija biruhihi ilal arsy fakanat ruyahu sodiqotan gitu. Maka rohnya itu ke Allah diangkat sampai ke aras. Ya, maka fakanat ruyahu, maka mimpinya dia itu sodiqotan. Mimpinya dia itu pasti benar. Jadi kalau ibu pengen dapat petunjuk dari mimpi, wudu sebelum tidur, ya. Gitu Bu. Wa in lam yanam ala taharatin qasarat ruhuhu anil bulugi gitu. Jadi kalau dia tidurnya tidak dalam keadaan bersuci, maka rohnya tidak bisa sampai ke aras. Enggak diangkat ke Allah. Ya. Fatikal manamatu agothu akhlamin la tasduku gitu. Sehingga mimpi-mimpinya itu mimpi tasduk, itu maksudnya mimpi kosong. Nggak ada artinya mimpinya. Ya, jadi kalau orang nggak wudu itu mimpinya nggak jadi isyarat. Kosong aja itu. Ya. Rawahu Abu Dauda, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, an Ibni Umar dan Ibnu Umar, qala Tirmiziyu isnaduhu dhaifun. Gitu. Jadi kata Tirmizi, hadis yang tadi itu dhaif, ya. Qauluhu kutiba lahu asrun hasanatin. Nah, kemudian dia juga berkata, ya, maka orang-orang yang tidurnya berwudu itu akan dituliskan 10 kebaikan. Ya. Qala ba'duhum yusbihu ayakunal muradu kataballahu bihi asra wudu'atin. Nah, kemudian ada ahli hadis yang mengatakan kalau orang tidurnya berwudu itu maka dituliskan pahala 10 kali lipat wudu. Ya. Itu Bu. Jadi untung Bu kalau kita berwudu, ya. Nih, sebagai penutup nih Bu, ini penting ya. Wa qala Nabi SAW, ana imutokhiru kasoimil qaimi. Orang yang tidur dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci, maka dia itu seperti dicatatku Allah seperti orang yang puasa sekaligus sholat. Siangnya puasa, malamnya sholat, ya. Ae al-musolli fil laili, yaitu orang yang sholat malam. Fi khusulil ajri, yaitu orang yang mendapatkan pahala. Wa in ikhtalafal miqdaru gitu. Jadi orang yang tidur dalam keadaan suci, ke Allah itu dicatat amalnya itu seperti amal orang yang so'imun qa'imun. Setiap hari sholat malam, puasa siangnya, malamnya sholat. Itu dicatat seperti itu Bu, ya. Wa in ikhtalafal miqdaru, sekalipun jumlahnya berbeda. Ya, ini maksudnya gini. Kan ada orang yang umroh haji tapi nggak usah berangkat tapi dapat pahala haji. Ada ya? Nah, tapi beda nilainya dengan orang yang berangkat haji atau umroh. Gitu juga sama, ya. Jadi orang yang puasa terus-terusan dan sholat malam terus-terusan, pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang itu, ya, orang yang bersuci gitu. Tapi tetap dicatat seperti itu, gitu ya, ibu-ibu sekalian.
Nanti kita lanjutkan bab wudu ini pada pertemuan berikut karena masih panjang nih. Gitu. Karena sekarang udah jam 5 ya. Wallahu waliyut taufiq wasadat innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.